Ya'juj dan Ma'juj adalah dua nama suku dari turunan Adam, sama dengan kita manusia. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia. Hanya saja mereka ini memang menjadi fitnah, tanda-tanda hari kiamat. Mereka tidak berbaur dengan manusia yang lain. Salah seorang di antara mereka tahu kalau dia akan mati kalau sudah memiliki anak 1000. Tidak ada pengikutnya dari manusia biasa. Pada saat saya pelajari tentang Ya'juj Ma'juj ini tingkat 3 kuliah, kurang lebih waktu itu tahun 96, 97. Dosen saya membuka kitabnya membahas masalahnya. Saya sempat tanya sendiri, saya bilang, Syekh, jumlahnya Ya'juj Ma'juj itu berapa banyak? Dia bilang tidak terhitung jumlahnya. Karena ada hadis yang berbunyi mereka akan mendatangi sebuah sungai, kalau tidak salah namanya Sungai Tibria. Sungai itu sekarang ada, besar. Bayangkan sungai ya, airnya banyak mengalir. Kata Nabi SAW, mereka akan mampir dan minum di situ. Mereka semua minum air sungai itu, dan yang terakhir dari mereka datang sudah nggak dapat air. Artinya air sungainya habis diminum. Bayangin berapa banyak jumlahnya tuh. Satu Jakarta aja sekarang kalau minum air sungai Ciliwung nggak habis. Mungkin nggak bakal habis kalau satu Indonesia pun minum. Bayangkan berapa banyak jumlah mereka tuh. Tidak terhitung. Nanti kan kita bacakan ayat-ayatnya tentunya. Banyak sekali ayat berhubungan dengan masalah itu. Tapi yang jelas pada saat itu Nabi SAW mengatakan Allah berfirman kepada Isa, berkata, wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya, termasuk Isa alaihissalam, nggak bisa mengalahkan. Maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur namanya. Gunung Tur ini di Palestina ya. Ini rata-rata nanti hari kiamat ini di Syam, banyak negeri Syam kita gitu kan. Maka Nabi Isa pun alaihissalam menyelamatkan diri dengan pengikutnya ke Gunung Tur yang diikuti sama orang-orang yang beriman. Lalu tentu yang bisa ikut yang terjangkau pada saat itu, karena dunia sangat luas. Maka yang tidak sempat ikut dengan Nabi Isa alaihissalam, mereka dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ciri khas mereka. Artinya cirinya mereka ini, mereka dihimpit di sebuah gunung. Di surah Al-Kahfi dijelaskan oleh Dzulkarnain. Dzulkarnain khilaf antara ahli sejarah mengatakan dia nabi atau dia orang saleh. Tapi Allahu alam, saya cenderung dengan pendapat yang mengatakan dia adalah seorang nabi. Karena Allah SWT angkat ceritanya dalam Al-Quran. Dan Allah berikan dia banyak mukjizat. Di antaranya mukjizatnya adalah menahan Ya'juj Ma'juj waktu itu ingin membuat kerusakan di zamannya dia dulu. Jadi memang Ya'juj Ma'juj ini ciri khasnya, kata Nabi SAW, mereka memakan apa saja, batu, kalau hewan-hewan itu kalah jengking sama ular, binatang-binatang buas, harimau, mereka makan semua. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Mereka buat kerusakan. Sampai-sampai kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 anak dan tidak menikah dengan umumnya orang. 2 suku ini saja. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kecelakaanlah bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Kemungkinan besar makna ini adalah tempat mereka dekat dengan Jazirah Arab. Sebagian ada satu syekh dari Mesir, sekarang ada bukunya sama saya dan sudah terjemahan bahasa Indonesia, judulnya Ya'juj Ma'juj. Kalau Bapak Ibu mau beli bisa, ada judulnya Ya'juj Ma'juj, tapi saya lupa penerbitnya apa. Itu agak tebal, harganya mungkin sekitar 85.000 atau 100 ribuan lah maksimal. Itu khusus, dan beliau adakan penelitian, saya baca dan memang sangat konkret dan ilmiah. Beliau mendatangkan fakta kalau tempat Ya'juj Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada di Cina, tembok Cina. Jadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, 2 gunung yang disatukan, di antara celah gunung itu ditaruh tembaga-tembaga. Pernah pemerintah Cina mendapatkan ada celah dari tembok Cina itu yang bolong. Waktu mereka mau tempel bolongan itu dengan batu tanah yang mereka biasa taruh sekarang, ternyata di dalam itu ada tembaga yang mengeras
Dan seperti disebutkan dalam Al-Quran, di mana ya Zulkarnain mempertemukan antara besi-besi yang ditumpuk lalu dipanasi, dibakar sehingga menjadi meleleh, kemudian disirami lagi dengan timah yang meleleh juga dan dibiarkan kering sehingga menjadi